Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk pertemuan yang ketiga. Salawat salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kemudian. Baik, anak kami sekalian, pada pertemuan ketiga ini untuk mengambil berkahnya, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari itu nanti mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Bapak mulai pertemuan ketiga ini, di awal Bapak akan melihat kembali pelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, pelajaran kita ada istilah-istilah dalam agama Islam. Itu ada 5. Seterusnya, di pertemuan kedua, ada hukum-hukum dalam Islam. Jadi di pelajaran pertama, kedua, dan seterusnya nanti yang ketiga, Bapak akan tetap menanyakan ada hal-hal yang tidak dipahami. Kalau perlu, silakan dibuat pertanyaan waktu kita pertemuan berikutnya nanti. Tanyakan kepada Bapak, akan kita bahas. Dan kita mau selesaikan masalahnya. Baik, anak kami sekalian, untuk pelajaran yang ketiga ini, judulnya Iman kepada Hari Akhir. Ini masalah iman atau ketauhidan. Iman kepada hari akhir itu identik dengan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Judul pertama, hari kiamat sebagai hari pembalasan pada pertemuan ketiga ini, itu antara lain, kalau kita lihat di beberapa ayat Al-Quran, ada yang menyebutkan hari kiamat, ada yang menyebutkan hari akhir, ada yang menyebutkan hari pembalasan. Hari akhir atau hari pembalasan atau hari kiamat itu adalah ciri-ciri muttaqin. Artinya ciri-ciri muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa yang dimaksudkan sebenar-benar takwa. Jadi seorang hamba yang yakin adanya hari kiamat atau hari akhir dikategorikan orang yang bertakwa atau orang yang beriman. Baik, untuk penjelasan lebih dalam, ini ada pada firman Allah Subhanahu wa taala di surah kedua Al-Baqarah ayat keempat. Kita lihat dalam slide. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Garis bawahi ucapan Bapak yang terakhir, yuqinun. Baru terjemahannya, artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab dalam kurung Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Kemudian dari ayat tadi, ada di situ yukinun. Kata yukinun sebelumnya itu menunjukkan kepada kita orang Islam dalam hati kita yang bertakwa atau yang beriman, yakin kita, percaya kita
bahwa ada suatu hari nanti terjadi kepada kita, umumnya umat yang bernyawa atau manusia, ada kiamat istilahnya. Kemudian hari akhirat itu juga dijelaskan tadi dalam Al-Quran. Di suatu saat nanti manusia yang hidup ini akan dikembalikan ke alam akhirat atau yang sering disebut dengan istilah barzah. Jadi orang yang mengaku Islam itu harus paham adanya hari akhir atau harus paham adanya hari kiamat. Kata dua, hari akhir dan hari kiamat, itu sangat sering kita dengarkan di ayat-ayat yang lain. Itu nanti penjelasannya pada hari kiamat kubra. Dan kali ini secara garis besar, menurut Al-Quran, kalau kita lihat kiamat itu dibagi dua. Satu, kiamat sugra. Dua, kiamat kubra. Bapak perkecil skopnya untuk pelajaran kita kali ini adalah kiamat sugra. Di mana kiamat sugra itu? Saat tertentu nanti terjadi beberapa kerusakan kecil. Misalnya kematian atau berbagai macam bencana alam. Seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Terjadinya hal semacam ini, banyak yang menelan korban jiwa. Jadi, orang ada yang meninggal atau istilahnya disebut dengan mati. Kata mati bisa kita lihat artinya terpisah antara jasmani dan rohani. Jika terjadi kematian, berarti berpisah antara jasmani dan rohani manusia. Jasmani kembali ke asalnya, yaitu tanah, sedangkan rohani terus hidup di alam barzah. Jadi anak kami sekalian, jika seseorang sudah meninggal dunia, berarti jasmaninya kembali ke asalnya, yaitu tanah, sedangkan rohaninya terus hidup di alam barzah. Di mana alam barzah itu nanti alam kedua setelah kita mati. Baik, orang yang mati setelah selesai beberapa kewajiban kepadanya, antara lain fardu kifayah, kita selesaikan mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, sampai nanti yang terakhir, wajib kifayah yang keempat, itulah dia mengkuburkan. Alam kubur atau istilahnya disebut dengan barzah. Ini bisa kita lihat setelah orang dimasukkan ke alam barzah atau alam kubur. Alam barzah ini yaitu alam tempat manusia setelah mati. Sampai mereka dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Untuk kemudian ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang dimasukkan ke kubur atau ke alam barzah itu golongan yang masuk surga atau kita golongan yang masuk neraka. Hal ini bisa kita lihat di firman Allah Quran surat Al-Ankabut surah ke-29 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin ja'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Jadi artinya
tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Itulah terjemahan dari Quran surat Al-Ankabut surah ke-29 ayat ke-27. Jadi, jelas kehidupan orang setelah kehidupan dunia, jika terjadi kematian atau istilahnya tadi kiamat sukra atau kiamat kecil, orang akan masuk ke alam yang kedua, namanya alam barzakh atau alam kubur. Jadi, di alam kubur itulah alam kedua, alam yang dilalui manusia setelah mereka nanti meninggal. Baru kemudian hari ditentukan Allah apakah mereka masuk surga atau masuk neraka. Inilah penjelasan Bapak tentang iman kepada hari akhir. Dan di pertemuan kita berikutnya nanti ada kiamat kubra atau kiamat yang kedua. Baik, anak kami sekalian, Bapak rasa di penjelasan Bapak mengenai kiamat kecil atau kiamat sukra sudah selesai. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan nanti ditanyakan. Dan pertemuan nanti yang keempat, silakan kumpul pertanyaannya pada satu orang, tanyakan kepada Bapak biar kita bahas apa saja yang menjadi masalah di pelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Bapak rasa Bapak cukupkan, kurang janggalnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.